kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Polemik utang jumbo yang membebani anggaran pendapatan dan belanja negara kembali memanas setelah pernyataan keras sejumlah pejabat. Berbagai respon muncul mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Setelah laporan keuangan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mencatat kerugian besar, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa langsung menegaskan sikapnya. Ia menolak keras jika utang proyek WUS dibebankan pada APBN. Menurutnya, penyelesaian utang seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi KCIC. Purbaya menilai Danantara memiliki kemampuan finansial yang kuat dengan dividen hingga puluhan triliun rupiah per tahun yang seharusnya dapat menyelesaikan masalah ini. Tanggapan Purbaya pun segera dijawab oleh Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dalam keterangannya, Luhut memastikan bahwa tidak ada permintaan untuk menggunakan APBN dalam menanggung utang kereta cepat. Luhut mengaku bahwa proyek ini memiliki masalah sejak awal, bahkan menyebutnya sudah busuk saat ia mulai terlibat. Luhut menekankan fokus saat ini adalah restrukturisasi utang dengan pihak Tiongkok untuk memastikan pembayaran berjalan lancar. Sementara itu, Danantara sebagai entitas yang diminta bertanggung jawab oleh Menko Purbaya masih mengkaji langkah yang akan diambil. CEO Danantara, Rosan Roslani, menyatakan bahwa belum ada komunikasi resmi dengan Kementerian Keuangan terkait skema pembayaran utang ini. Berbagai opsi sedang dievaluasi, termasuk penyuntikan dana atau penyerahan aset infrastruktur kepada pemerintah. Di tengah polemik ini, Luhut juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres untuk menyelesaikan masalah utang ini. Seluruh pihak dari Kementerian Keuangan hingga Danantara dan pihak Tiongkok kini menunggu keputusan final dari Istana. Sebagai konteks, total investasi proyek WUS mencapai 7,2 miliar US dollar atau setara 116 triliun rupiah. Sebagian besar dana berasal dari pinjaman China Development Bank. Pembengkakan biaya proyek atau cost overrun yang cukup signifikan membuat beban utang ini semakin memberatkan. Utang kereta cepat memang bagai bom waktu. Tanpa skema penyelesaian yang matang, masa depan proyek ini bisa terancam dan berpotensi menghambat proyek infrastruktur berikutnya. Keputusan Presiden menjadi penentu apakah utang WUS akan menjadi beban atau justru mampu diselesaikan tanpa merusak kondisi fiskal negara. Kita akan terus ikuti perkembangannya.